Ketika kita berbicara tentang pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola, beberapa nama besar akan muncul di benak kita. Tetapi kita seringkali lupa bahwa ada seorang pemain asal Jerman yang melegenda di bidang ini. Bersama dengan Beckenbauer, dia mengubah sejarah Bayern Munchen dan persepak bolaan Jerman. Setelah mencetak lebih dari 1.400 gol selama bermain, dia dianggap oleh banyak orang sebagai bomber tersubur sepanjang masa. Lupakan sejenak masalah kalian, karena hari ini kita akan terbang jauh ke Eropa guna menelusuri jejak karir dari legenda terbesar yang pernah dimiliki tim nasional Jerman. Dia menonjol karena aksinya dan gol-golnya yang melampaui zamannya. Mari simak kisahnya. Mempunyai nama lengkap Gerhard Müller. Dia dilahirkan di kota Noldingen pada tanggal 3 November 1945. Müller memulai karirnya sebagai pesepak bola di tim lokal yang ada di kotanya. Secara fisik dia tidak menjanjikan. Tinggi badannya hanya 1,76 meter dengan berat 75 kg. Namun berkat aksinya di atas lapangan, ia berhasil menarik perhatian Bayern Munchen. Müller tiba di klub itu pada usia 19 tahun. Bersama dengan legenda tim seperti Sepp Maier dan Franz Beckenbauer, mereka akan menciptakan awal kejayaan untuk klub tersebut. Müller melakukan debut bersama Bayern ketika timnya masih berlaga di kasta kedua Liga Jerman, di mana di musim keduanya ia bisa menunjukkan kelasnya dengan baik. Bermain impresif, Müller mampu mencetak 33 gol dari 26 pertandingan untuk membawa Bayern promosi ke divisi pertama. Pada musim pertamanya di Bundesliga, ia mencetak 15 gol dan berperan penting bagi timnya ketika bisa meraih gelar Piala Jerman. Pada musim 1966, ia menjadi pencetak gol terbanyak di Bundesliga dengan torehan 28 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik di Jerman. Bayern mengakhiri musim tersebut dengan gelar Eropa pertama bagi mereka, yaitu Piala Wiener, di mana Müller dapat mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan di kompetisi tersebut. Di tahun itu, dia mendapatkan julukan Sang Torpedo. Julukan itu menggambarkan bagaimana sosoknya yang cepat dan tajam ketika berada di garis gawang. Müller terus berkembang dari tahun ke tahun. Sebagai pencetak gol terbanyak, naluri dan penempatan dirinya di dalam kotak penalti begitu baik. Kecepatan dan gerakannya memungkinkan dirinya dapat mencetak lebih dari 30 gol per musim secara konsisten. Pada tahun 1969, ia memenangkan trofi Bundesliga pertamanya. Musim itu dia melengkapi kesuksesannya dengan rekor bersejarah bagi dirinya. Ia bisa mencetak 37 gol dalam 35 pertandingan. Pada musim berikutnya, dia melampaui jumlah golnya dengan torehan 42 gol, menjadikannya memenangkan sepatu emas Eropa untuk kali pertama dalam karirnya. Tak berhenti sampai di situ, karena di musim yang sama, dia juga berhasil mendapatkan Ballon d'Or, menjadikannya sebagai pemain terhebat di Eropa. Pada tahun 1970, Müller memainkan Piala Dunia pertamanya di Meksiko. Striker ini merespon harapan besar publik Jerman dengan bisa mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan. 2 gol dicetaknya saat melawan Bulgaria dan Peru di babak fase grup. 1 gol kemenangan dia cetak saat melawan Inggris di perempat final. Dan 2 gol selanjutnya ia cetak saat kalah dari Italia di semifinal. Pada tahun 1971, ia dapat memenangkan Piala Jerman ketiganya bersama Bayern Munchen. Müller kemudian bisa memecahkan rekor pencetak gol lainnya pada tahun 1972. Saat itu, dia berhasil mengantarkan Bayern Munchen memenangkan gelar Liga dengan torehan 40 gol selama 1 musim. Rekor ini bertahan puluhan tahun lamanya
sebelum akhirnya dilampaui oleh Cristiano Ronaldo pada tahun 2014. Tetapi bomber ini akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai yang pertama dalam mencapai rekor fantastis tersebut. Setelah memenangkan sepatu emas keduanya, sang torpedo pergi bersama negaranya untuk Piala Eropa di Belgia. Penyerang ini mencetak 2 gol di semifinal saat melawan tuan rumah. Ketajamannya pun dilanjutkan di babak final saat bertemu dengan Uni Soviet dengan 2 gol yang bisa ia lesatkan. Pada tahun 1972, ia mencapai rekor terbaiknya dengan torehan 66 gol di semua kompetisi. Setelah memenangkan Bundesliga ketiganya secara berturut-turut, pada tahun 1974, Müller mencapai langit prestasinya di Liga Champions. Sekali lagi, dia menjadi penentu kemenangan bagi timnya dengan 2 golnya di pertandingan final saat melawan Atletico Madrid. Ini adalah gelar Liga Champions pertama bagi dirinya dan tentu saja bagi timnya. Dengan 8 golnya, Müller menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen paling bergengsi tersebut. Di Piala Dunia 1974 yang diadakan di negaranya sendiri, Müller sekali lagi menjadi pilar bagi kesuksesan tim ketika berhasil merengkuh Piala Dunia kedua bagi negaranya. Di turnamen tersebut, dia mencetak 4 gol. Gol yang paling diingatnya tentu saja terjadi di babak final saat melawan Belanda, di mana dia menjadi penentu kemenangan di menit ke-43 untuk mengakhiri perlawanan sengit Belanda dengan skor akhir 2-1. Pencapaian tersebut menjadi warisan terakhirnya bersama tim nasional, di mana ia pensiun pada usia 29 tahun. Bersama Der Panzer, dia mencetak 68 gol dalam 62 pertandingan. Saat video ini dibuat, dia masih menjadi pencetak gol terbanyak kedua di negaranya. Meskipun hanya bermain dalam 13 pertandingan di Piala Dunia, dia tetap menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah turnamen tersebut, dengan torehan 14 gol yang berhasil ia cetak. Setelah menjadi pahlawan bersama negaranya, Müller mulai memperlambat laju mencetak golnya. Meski begitu, dia masih menjadi penentu kemenangan bagi timnya saat dia bisa mencetak gol kedua untuk timnya dalam final Liga Champions 1975 melawan Leeds United. Pada tahun itu, dia sekali lagi menjadi penentu pertandingan di final Piala Interkontinental dengan mencetak gol kemenangan untuk memenangkan gelar terakhirnya bersama Bayern. Müller merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Bayern Munchen dengan torehan 568 gol dalam 611 pertandingan yang ia mainkan. Dia meninggalkan klub pada usia 34 tahun setelah 16 musim menjalani masa yang sukses bersama klub tersebut. Untuk mengakhiri karirnya, Müller pergi ke Liga MLS di Amerika Serikat guna bermain dengan Fort Lauderdale. Di sana ia bermain selama 3 musim dengan catatan 40 gol dalam 80 pertandingan. Torpedo asal Jerman ini memutuskan untuk pensiun setelah mencetak 723 gol dalam 771 pertandingan resmi yang ia mainkan. Sementara itu, di pertandingan tidak resmi, Müller dapat mencetak setidaknya 1461 gol selama karirnya. Dan yang paling luar biasa adalah rata-rata golnya yang mencapai 1,20 gol per pertandingan. Striker ini masih menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Bundesliga hingga sekarang. Dan ia memiliki rekor yang tak tertandingi dengan 7 trofi sebagai pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Müller juga merupakan pencetak gol terbanyak di Piala Eropa dalam 4 kesempatan. Dan hingga hari ini, dia masih menjadi satu-satunya pemain
yang mampu mencetak gol di seluruh partai final paling bergengsi di dunia, yaitu Liga Champions, Piala Eropa, dan Piala Dunia. Rekor luar biasa Muller di Bayer, mencakup 4 gelar Bundesliga, 3 Piala Jerman, 3 Liga Champions, dan 1 Piala Interkontinental. Dia juga memenangkan 2 sepatu emas untuk pencetak gol terbanyak di edisi 2 Piala Dunia. Selama karirnya, dia juga mendapatkan 1 Ballon d'Or. Karir gemilang Muller berakhir pada tahun 1981. Sayangnya legenda sepak bola Jerman ini tidak berhasil mengelola masa pensiunnya dengan baik. Dia jatuh ke dalam alkoholisme dan depresi. Pada awal tahun 1990, kesehatannya terus menurun, dan dia juga mengalami masalah dengan penglihatan dan ingatannya. Muller meninggal pada 15 Agustus 2021 di usia 75 tahun. Meski publik sepak bola mungkin sudah melupakan dirinya, warisannya akan tetap abadi. Ia meninggalkan kita dengan gol-gol dan permainan yang tak terlupakan, yang akan selalu dikenang dalam sejarah panjang sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian tentang penyerang yang satu ini? Apakah Anda setuju jika dia dinobatkan sebagai penyerang terbaik sepanjang masa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.